Teman-teman udah pada makan siang belum nih? Aku tanya dulu, biar tes ombak dulu nih. Takutnya nggak fokus loh karena lapar gitu kan. Coba teman-teman udah pada makan siang belum? Kalau belum, boleh makan dulu gitu kan. Atau bisa dengan siapin cemilannya gitu. Terus catatannya juga, karena ini penting banget ya teman-teman nih. Teman-teman kan pasti banyak banget nih pertanyaan tentang live streaming. Nah, hari ini dan di sini gitu dijawabnya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Gitu. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman subscribe channel YouTube kita gitu ya. Jangan sampai ketinggalan update video menarik dan menarik lainnya gitu yang bisa kamu tonton kapanpun teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman lupa gitu sesuatu, waduh apa ya ini? Ah, bisa cari di YouTube gitu. Dan teman-teman juga bisa komen, like gitu. Jadi teman-teman bisa komen tuh, mau dibuatin video apa gitu. Recording in progress. Oke. Oh, sudah ya, sudah direkam ya. Saya lupa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga nih, subscribe ya, jangan lupa. Oke. Nah, untuk yang belum bergabung dengan TikTok Hood, komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia di Facebook Group, yaitu TikTok Hood, jangan lupa untuk bergabung, nanti kita sematkan di chat ya linknya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dan jangan lupa untuk apa ya, untuk melampirkan atau menuliskan shopcode dari toko teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ditulis shopcode ya, tim TikTok Hood nggak akan nerima loh teman-teman gitu. Jadi percuma kan, udah isi form tapi nggak ditulis shopcode-nya, ya nggak akan diterima lah. Jadi teman-teman harus lihat dulu shopcode-nya, harus ditulisin biar bisa gabung di Facebook TikTok Hood gitu. Di sana juga banyak event-event menarik ya teman-teman untuk seller gitu. Jadi di sana juga karena adanya event-event tersebut, makanya teman-teman dipersilahkan untuk mengisi link surveinya gitu. Supaya apa? Supaya pelayanan dari TikTok juga lebih baik dan kita juga lebih tahu masalah yang teman-teman hadapi itu seperti apa gitu. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, perhatian, ada update TikTok Shop terbaru. Kenapa sih Kak kok update mulu? Justru update ini tuh untuk apa ya? Untuk menopang kemajuan seller gitu. Jadi keuntungannya untuk seller-seller juga. Ujungnya kemana? Ujungnya ke cuan juga teman-teman. Yang pertama, ini nih voucher live streaming gitu kan, interaktif. Jadi voucher live interaktif adalah tipe baru seller voucher yang bisa digunakan hanya pada sesi live streaming seller gitu teman-teman. Seluruhnya ditanggung oleh seller. Jadi ini memang vouchernya teman-teman. Nah, ada 3 jenis misi voucher. Jadi penonton hanya bisa mendapatkan voucher setelah menonton live stream selama periode waktu tertentu. Misalnya setelah 30 menit atau setelah 1 jam. Nah, ini kan bakalan naikin traffic teman-teman. Jadi banyak yang stay di live streamingnya teman-teman. Bagus kan? Jadi kayak salah satu cara untuk penonton biar diem di live streamingnya teman-teman itu dengan si voucher yang viewing time text. Jadi yang kedua ada follow text, di mana hanya bisa didapatkan bagi followers baru. Nah ini juga bisa menambah apa ya, menambah followers untuk fanbase-nya teman-teman. Kan kalau fanbase itu ujungnya nanti kalau teman-teman live juga ada notifikasi. Nah, jadi loyal juga kan untuk nambahin fanbase. Nah, yang ketiga ada no text requirement, di mana voucher bisa langsung diklaim secara langsung. Nah, ini tanpa ada requirement apa-apa ya teman-teman gitu. Jadi tampilannya bisa seperti gambar-gambar di sebelah kanan saya gitu. Nah, gimana sih caranya? Sama seperti membuat voucher pada umumnya ya, sama seperti membuat flash sale pada umumnya. Jadi teman-teman membuatnya di seller center gitu kan. Namun pilih yang voucher interaktif live. Nah, jadi untuk mengatur misinya nih, misinya teman-teman kan tadi ada 3 nih. Bisa teman-teman sesuaikan gitu, bisa dilakukan nanti ketika teman-teman melakukan live streaming gitu. Melalui produk manajemen, lalu voucher manajemen, atur misi, lalu distribute untuk mengirimkan ke penonton gitu untuk set atau simpan terlebih dahulu. Jadi voucher ini misinya akan bisa dikontrol ketika teman-teman melakukan live streaming. Jadi sebelumnya teman-teman hanya masukkan saja di seller center lalu promosi lalu buat voucher flash sale. Nah buat promosi baru. Nah di sebelahnya kan ada interactive voucher. Nah di situ teman-teman di seller centernya hanya sebatas step itu. Nanti step untuk misinya teman-teman lakukan setelah
ketika live streaming gitu. Oke, ini adalah update growth center. Apa nih Kak Erni update growth center ini? Nah, jadi seller bisa mengecek menerima misi atau melakukan klaim hadiah misinya pada aplikasi seller. Jadi teman-teman yang belum download aplikasi seller TikTok Shop, di-download dulu ya gitu kan. Nah, di sana karena teman-teman bisa klaim hadiah-hadiah, misi-misi atau melakukan dapat campaign apa gitu. Menu ini bisa diakses pada laman home di Growth Center. Nah, seperti yang tertera di sini. Tuh, jadi banyak kan ada activate learn and join the incubation program. Jadi teman-teman udah selesai misi, wah bisa join ke sini. Udah selesai misi, dapat voucher ini gitu. Jadi banyak ya teman-teman ya keuntungan. Jadi yang belum download aplikasinya, download dulu aplikasi Seller TikTok Shop. Gitu. Nah, sekarang ada juga nih update fitur pesan, fitur kirim pesan ya, untuk afiliator. Jadi seller bisa menghubungi afiliator via platform TikTok Shop Affiliate. Jadi kan kalau dulu cuman kita bisa invite, terus kalau mau kirim pesan lewat WhatsApp atau enggak email ya kan. Nah, sekarang ini langsung bisa kirim pesan. Jadi kayak ke buyer ya, teman-teman. Nah, jadi tidak perlu pusing lagi nih atau khawatir untuk mencoba menghubungi konten kreator karena sudah ada teman-teman gitu. Sudah ada dan sudah bisa langsung kirim pesan dari sana. Jadi teman-teman lebih bisa melebarkan sayapnya untuk kreator-kreator mana nih yang menjadi target teman-teman untuk mengafiliasikan produknya teman-teman gitu. Nah, ada lagi teman-teman fitur Shop Tab. Nah, karena kan si ShopTab ini udah meluncur ya di semua aplikasi, kayaknya di semua handphone juga udah ada gitu ShopTab ini. Nah, jadi teman-teman pergunakan dengan baik gitu kan. Di sana pun ada segmen-segmen yang tertentu, ada first order deal, lalu ada flash sale juga kalau teman-teman lagi buat flash sale muncul tuh di sana. Lalu ada seluruh produk yang direkomendasikan berdasarkan pencarian. Jadi misalnya kalau aku misalnya cari-cari makeup, maka yang keluar juga make up. Apa sih rekomendasinya itu adalah make up gitu. Terus ada juga kategori yang terkait gitu, yang terkait dengan kesukaan si audiens gitu. Karena kan audiensnya teman-teman dan saya itu berbeda gitu. Jadi pastinya ada. Tenang, nggak telat kok Pak Sugol ya gitu kan. Kak Sugol nggak telat. Ini baru ini aja, baru pemanasan gitu. Belum masuk ke materi kok. Ini hanya update sedikit saja. Nah, kita masuk lagi ke webinar TikTok Shop. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, pertanyaannya yang relevan ya teman-teman yang akan kita jawab di kolom Q&A box dan hindari menggunakan anonimus gitu. Jadi kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan pokoknya di kolom Q&A. Karena kolom chatbox hanya digunakan untuk berinteraksi dengan host atau seller. Karena apa? Antara host dan seller. Karena kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau suara speaker tidak terdengar, baru teman-teman bisa berinteraksi melalui chatbox. Nah, baru kalau pertanyaan di Q&A gitu. Nah, aku juga mau ingetin lagi untuk teman-teman yang belum bergabung di Facebook resmi, komunitas Facebook resmi di TikTok Hood ya. Jangan lupa untuk bergabung dan jangan lupa juga untuk TikTok Hood gitu. Oke, teman-teman. Sepertinya kita harus memanggil speaker kita. Oke, speaker kita kali ini adalah Kak David. Kak David, apakah sudah siap? Halo Kak Erni, suaraku dengar nggak? Jelas ya? Suaranya kedengar, jelas. Oke, aku langsung share screen-nya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Thank you Kak Erni. Silahkan Kak David. Oke, udah kelihatan ya teman-teman layarku? Oke, halo teman-teman seller semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dimanapun teman-teman berada. Pertama-tama aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat bisa berkumpul, belajar bareng sama tim edukasi TikTok Shop di sini. Jadi kenalan, namaku David, dan aku bakal jadi pemateri yang bakal bawain webinar kita pada hari ini. Dan pada hari ini aku bakal bawain materi yang cukup beginner friendly, yaitu mengenai pengenalan ke live streaming. Jadi materi ini ditujukan ke seller-seller yang sekiranya masih baru buka toko di TikTok Shop dan mungkin masih kebingungan nih tentang cara berjualan di TikTok Shop, apalagi berjualan lewat live streaming. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin udah sering live streaming, jadi tetap boleh stay tune karena mungkin siapa tahu ada ilmu baru yang bisa aku share ke teman-teman di sini.
Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas beberapa poin yang udah tertera di agenda kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita bakal bahas soal apa itu TikTok Shop live stream. Terus kedua kita bakal bahas mengapa kita harus live stream di TikTok Shop. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan live stream di TikTok Shop. Jadi dari yang paling awal yaitu apa itu TikTok Shop live stream. Mungkin ini pertanyaan yang cukup mudah dijawab buat teman-teman di sini yang udah sering dan udah jago live streaming. Tapi di sini aku mau bantu jelasin lagi buat teman-teman yang sekiranya masih baru dan masih belum mengerti. Jadi secara definisi, TikTok Shop live stream itu adalah sebuah pengalaman e-commerce yang menawarkan brand atau seller sebuah kesempatan untuk bisa mempromosikan dan menunjukkan produk mereka secara real time melalui live streaming. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya lagi scroll di aplikasi TikTok, biasanya di halaman FYP, biasanya kan selain ada video, teman-teman bakal nemuin yang namanya live streaming, di mana nanti bakal ada orang-orang yang jualan barang-barangnya mereka secara live di TikTok. Mungkin kita lihat dulu ya contohnya teman-teman, supaya bisa lebih jelas. Seperti ini, untuk warna dusty rose-nya seperti ini. Kakaknya kalau suka boleh check out, ini kemeja basic ya dengan bahan-bahan katun. Untuk lingkar dada. Nah, kalau saya teman-teman udah lihat contohnya barusan kan pasti kan nggak asing nih sama lihat orang-orang yang jualan di TikTok Shop dan lebih punya gambaran tentang gimana sih cara berjualan di live stream di TikTok Shop itu. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin agenda kedua, yaitu mengapa sih kita itu harus live streaming di TikTok Shop. Apa aja sih untungnya buat kita para seller? Jadi untuk menjawab ini aku ada sedikit dari beberapa banyak alasan untuk teman-teman berjualan di live stream melalui TikTok Shop. Jadi alasan pertama adalah cara berjualan ini merupakan cara berjualan yang inovatif ya teman-teman. Jadi kalau biasanya teman-teman di marketplace lain, kita kan sebagai seller itu kita tinggal upload produk, terus kita berharap orang-orang itu bakal membeli produk kita ya kan. Tetapi kalau misalnya di TikTok Shop, selain kita bisa dapetin penjualan, kita sebagai brand atau seller itu juga bisa membangun brand image kita, dan kita bisa memasarkan brand kita melalui konten-konten yang kita buat di platform TikTok. Jadi kalau misalnya konten kita itu ternyata viral dan jadi tren secara positif ya teman-teman, tentunya ini bakal jadi dampak yang bagus ke brand kita, ke toko kita untuk bisa mendapatkan keuntungan. Karena dengan kita jadi konten kita viral, tentunya produk-produk kita itu bakal punya lebih tinggi kesempatan untuk dilihat orang dan dibeli. Terus alasan kedua adalah kesempatan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Karena dengan kita jadi yang lebih awal untuk mengadopsi hal-hal yang baru, kita itu bakal jadi selangkah lebih maju di depan orang lain ya teman-teman. Kita kan tahu nih kalau misalnya model e-commerce TikTok Shop itu kan masih belum banyak ada dan belum juga banyak penjual yang familiar dengan cara berjualan inovatif seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang udah ada di sini, udah belajar, terus apalagi yang udah mulai berjualan, teman-teman itu harus bangga karena teman-teman itu udah punya bekal yang lebih banyak dan lebih awal juga untuk sukses berjualan di TikTok Shop. Nah, setelah kita tahu mengenai keuntungan-keuntungan berjualan di TikTok Shop, emang gimana sih caranya berjualan di live stream di TikTok Shop itu? Susah nggak nih? Ribet nggak? Bakal makan banyak waktu nggak? Jawabannya itu adalah enggak ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya berjualan melalui live stream teman-teman. Jadi di sini aku mau dorong teman-teman yang belum pernah lakuin live streaming untuk bisa mulai berjualan lewat live streaming setelah mengikuti webinar pada siang hari ini ya teman-teman. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung lanjut ke tutorial cara live streaming di TikTok Shop. Jadi sebenarnya cara live stream itu gampang banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman buka aplikasi TikTok, terus ke bagian bawah layar ada tombol plus, teman-teman tinggal pencet, terus pilih live, terus tinggal tekan tombol merah nih, go live itu udah live streaming secara teknis. Tapi kita jangan langsung asal live stream aja ya teman-teman, karena akan ada beberapa langkah-langkah atau persiapan yang teman-teman itu harus lakukan dan perhatikan sebelumnya untuk live stream pertama teman-teman yang sukses. Jadi di sini aku bakal kasih 5 poin yang teman-teman perlu tahu ya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai pengaturan lingkungan buat live streaming. Terus kedua ada pengaturan gear. Terus ketiga ada
tentang penambahan produk buat live streaming. Terus keempat ada struktur script, dan yang terakhir kita bakal pelajaran. Oke, pertama adalah pengaturan lingkungan ya teman-teman. Di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan buat pengaturan lingkungan atau ruangan tempat teman-teman bakal lakuin live streaming. Jadi poin pertama buat pengaturan lingkungan itu adalah mengenai ruangan yang harus luas ya teman-teman. Kenapa sih kok ruangan itu harus luas? Karena pertama, kita itu live streaming kan kita tentu perlu yang namanya kamera ya teman-teman, dan juga ada yang namanya host. Jadi jarak antara host sama kamera itu tentu harus ada ya teman-teman. Jadi jarak hasil tangkapan kamera itu nggak bakal terlihat bagus kalau misalnya jarak antara host dan kamera itu terlalu dekat teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita itu review produk-produk yang ukurannya cukup besar, contohnya kayak rak sepatu gitu kan, itu kan cukup besar dan memakan banyak tempat ya teman-teman kalau misalnya ditunjukkan di depan kamera. Kan kita harus lebih mundur dikit nih supaya kita bisa kasih tampilan produk secara menyeluruh ya teman-teman. Itu kan repot ya kalau misalnya ruangnya sempit terus hostnya itu nggak bisa manuver kanan kiri putar-putar produknya, kan repot kalau misalnya ruangnya sempit ya teman. Jadi ruangannya harus luas, itu poin pertama. Terus poin kedua, kalau misalnya kita lagi live streaming, kan itu kita perlu barang-barangnya itu harus ready ya teman-teman untuk bisa kita tunjukkan di live streaming. Kalau misalnya ada viewer yang komen kayak misalnya, Kak tunjukin yang warna merah dong, atau Kak tunjukin varian produk lainnya dong. Itu kan kalau misalnya kita punya ruangan yang luas, kita itu bisa taruh produk kita itu di dekat hostnya atau di dekat tempat kita live streaming ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ruangannya sempit, kan tentu kita repot nih, kita nggak bisa taruh, terus kita harus ambil ke gudang, kita harus naik tangga atau ke belakang rumah, kan repot juga ya teman-teman, dan takutnya nanti itu bakal makan waktu yang cukup lama dan nanti viewernya keburu leave ya teman-teman. Nah, 2 poin tersebut adalah alasan mengapa ruangan yang luas itu harus ada ya teman-teman untuk live streaming. Sekarang poin kedua di layar itu adalah mengenai pencahayaan yang bagus untuk host dan produk ya teman-teman. Jadi ini merupakan poin yang sebenarnya paling penting, tapi banyak orang itu abaikan teman-teman. Jadi lighting ini penting banget karena kamera itu pada dasarnya cara bekerjanya adalah memerlukan cahaya teman-teman supaya bisa berfungsi secara optimal. Jadi semakin banyak cahaya yang tersedia dan ditangkap oleh kamera, tentunya hasil gambar yang bakal dihasilin atau ditampilin oleh kamera itu bakal jadi semakin tajam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lighting-nya itu udah cukup, pasti kamera yang kualitasnya kurang bagus pun itu hasilnya bakal terlihat bagus teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini punya kamera yang udah bagus, mahal gitu, terus lighting-nya cukup, itu bakal jadi tambah double lagi itu bagus hasil gambarnya teman-teman. Jadi saran dari aku buat teman-teman di sini yang mau cari sumber lighting yang bagus, teman-teman bisa coba live streaming teman-teman bisa live streaming di dekat sumber saya teman-teman, misalnya di dekat jendela atau di dekat pintu. Jadi itu dijamin live streaming-nya bakal terlihat bening dan jernih teman-teman. Terus kemudian poin terakhir dalam pengaturan lingkungan itu adalah soal background atau latar belakang teman-teman. Tentunya di sini fungsi dari background itu hanya untuk estetika saja teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini mungkin aku bisa saranin kalau soal background teman-teman bisa pakai background kayak background teman-teman gudangnya teman-teman, atau pakai background ruang tamu, atau kalau saya teman-teman outdoor juga nggak apa-apa kok. Misalnya di halaman rumah gitu. Oke, sampai situ pembahasan mengenai pengaturan lingkungan, dan kita bakal pindah ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaturan gear atau perangkat teman-teman. Jadi poin pertama mengenai ada jarak yang cukup antara host dan kamera. Ini nyambung sama yang tadi sebelumnya teman-teman di pengaturan lingkungan. Jadi kita harus pastikan kalau ada jarak yang cukup antara host sama kamera. Terus kedua kita harus pastikan kalau misal teman-teman waktu lagi live streaming itu kameranya nggak goyang-goyang dan harus stabil ya teman-teman. Tentunya kalau misalnya goyang-goyang kan juga nggak enak dilihat ya teman-teman. Jadi saran dari aku untuk menghindari goyang-goyang ini, teman-teman bisa pakai tripod atau HP-nya teman-teman bisa taruh di meja. Terus teman-teman kasih ganjelan nih, kayak kasih ganjelan buku atau
barang lainnya yang cukup berat supaya bisa tahan hatinya teman-teman supaya nggak jatuh. Terus ketiga itu adalah penggunaan cahaya tambahan kalau misalnya teman-teman perlu. Jadi kadang kan kita itu live streaming waktu lagi malam atau lagi mendung ini kan nggak ada cahaya matahari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai lighting tambahan, bisa pakai ring light atau teman-teman kalau mau invest lebih banyak bisa pakai studio lighting ya teman-teman. Tapi ring light kayaknya udah cukup sih teman-teman. Murah juga. Terus satu poin terakhir itu adalah mengenai audio ya teman-teman. Jadi buat audio itu teman-teman harus pastikan kalau misalnya teman-teman lagi live streaming itu ada di tempat yang nggak rame supaya suara dari host-nya itu bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman. Terus juga teman-teman bisa kalau misalnya mau invest juga teman-teman bisa beli mikrofon eksternal atau mikrofon yang misalnya di clip on di sini yang di kerah baju itu supaya kualitas suara host-nya itu bisa jauh lebih baik lagi teman-teman. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman udah live streaming, teman-teman udah pencet tombol live-nya, teman-teman juga perlu tahu yang namanya framing atau penempatan produk di dalam layar, teman-teman. Jadi ada 2 tipe shot barang yang kita rekomendasikan buat teman-teman. Jadi yang pertama adalah tight shot. Tight shot ini berguna buat showcase produk-produk yang ukurannya kecil nih, kayak misalnya HP atau alat-alat makeup atau mainan-mainan kecil gitu, teman-teman. Jadi untuk menempatkan produk yang kecil-kecil ini dalam kamera, teman-teman harus perhatikan yang namanya area aman live stream ya teman-teman. Area aman live stream itu adalah area di layar yang tidak tertutupi oleh layout live stream TikTok teman-teman. Nah, layout live stream TikTok ini apa aja sih? Kita kan tahu nih kalau misalnya kita lagi nonton live stream bakal kelihatan nih kayak ada chat-chatnya dari viewernya, terus ada tombol profilnya, ada tombol like gitu ya teman-teman ya. Nah itu kita kan tentu saja kita nggak mau buat kalau misalnya kita live stream terus produk kita tertutup sama layout itu karena layout itu pasti bakal ada di atas produk kita ya teman-teman. Jadi kalau bisa produk kita itu ditunjukkan di bagian atas area chat seperti ini contoh di gambar yang ketiga di sini produknya kan ada di atas area chat ya teman-teman. Jadi terus juga nggak ketutupan sama tombol-tombol di samping kanan samping kiri teman-teman. Nah terus ada juga tipe shot kedua, yaitu namanya medium shot. Jadi medium shot ini bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman mau format live streaming-nya beda nih. Jadi pakai 2 host atau kalau misalnya teman-teman mau review produk yang ukurannya cukup besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau review apa gitu ya misalnya. Kayak misalnya air fryer gitu kan ukurannya besar, harus taruh di meja tuh. Nah, teman-teman bisa pakai tipe shot yang namanya medium shot ya teman-teman. Tapi teman-teman juga kalau misalnya medium shot juga harus perhatiin juga namanya area aman live streaming itu juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat contoh di gambar yang keempat ini, kan penempatan barangnya kan harus di tengah juga ya teman-teman, supaya tidak tertutup sama layout-layout yang ada di TikTok Shop live stream. Oke, poin selanjutnya kita bahas soal penambahan produk saat live streaming. Ini yang paling penting juga. Yaitu mengenai penambahan daftar produk saat live streaming. Karena kalau misalnya kita nggak tambahin, nantinya kita nggak jualan apa-apa, kan kita malah cuman hahi doang di live streaming kan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin produk sebelum live streaming, kita bisa klik produk di halaman live sini waktu kita mau live, terus kita pilih add from shop, terus kita tinggal pilih nih produk mana sih yang kira-kira mau kita bawa ke live streaming, dan kalau misalnya udah cocok, nanti bakal teman-teman bisa langsung proceed dan bakal kelihatan seperti ini nih kalau waktu udah live. Nah, nantinya dari produk-produk yang teman-teman udah pilih tadi dari awal, teman-teman itu juga bisa lakukan yang namanya pin produk supaya produknya teman-teman itu muncul di layar viewer. Jadi kalau misalnya kita lagi bahas produk A nih, supaya lebih jelas kita bisa pilih untuk pin produk A supaya nanti muncul langsung tuh di layarnya viewernya. Jadi caranya buat pin produk kita bisa lakuin lewat Seller Center. Kita lihat di bagian kanan sini, terus kita pilih ke Live Manager, ini di Live Manager, terus pilih Live Stream Panel, terus pilih pin produk yang mana yang mau kita pin ya teman-teman. Terus cara kedua kita juga bisa pin produk lewat HP teman-teman. Jadi waktu kita lagi live, bentar kita tunggu kita ulang. Nah ini kita lagi live mulai, kita klik di situ, terus kita tinggal pilih produk nih yang mana yang sekiranya mau kita pin gitu. Gampang kan teman-teman buat pin produk. Jadi jangan lupa buat pin produk waktu kita lagi live streaming.
selanjutnya kita bakal bahas soal penggunaan script, teman-teman. Jadi script ini berguna banget buat teman-teman di sini, khususnya yang mungkin masih pemula dalam live streaming ya, teman-teman. Kadang-kadang kan kita itu lupa mau ngomong apa, atau kadang-kadang mau bahas apa tiba-tiba blank gitu ya, teman-teman. Jadi script ini bakal berguna buat menjaga kelancaran saat teman-teman live streaming. Di sini aku mau kasih rekomendasi ke teman-teman soal apa aja sih yang teman-teman perlu bahas dalam satu sesi live streaming, teman-teman. Jadi pertama-tama kita perlu yang namanya pembukaan selama kurang lebih ya 10 menit lah, nggak apa-apa. Jadi di sini di pembukaan kita bisa sapa-sapa viewer yang baru datang nih. Kita bisa tanyain kayak misalnya kabarnya mereka gimana, terus asalnya dari mana, terus kita juga bisa kasih nih kayak spill sedikit soal produk-produknya nanti kita bakal bawain saat kita live streaming, teman-teman. Atau kita juga bisa spill soal promo juga nih, supaya mereka itu nggak tinggalin live streaming-nya teman-teman gitu, supaya mereka nungguin terus gitu. Nah, tentunya pembukaan ini juga teman-teman bisa lakuin lebih dari satu kali ya, teman-teman, karena kan bakal banyak viewer yang datang di waktu-waktu yang berbeda ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus pastiin kalau semua viewer itu nggak ketinggalan informasi penting yang mau teman-teman sampaikan. Kemudian sebelum kita membahas produk ya, teman-teman, mungkin kita juga bisa selipin kayak apa ya, kayak icebreaker dulu ya, teman-teman. Misalnya kayak teman-teman ada yang giveaway, itu gunanya adalah supaya penontonnya bisa tetap fokus dan bisa tetap nonton live streaming teman-teman dan nggak tinggalin live streaming kita. Nah, setelah itu baru kita mulai membahas dan mereview produk yang kita bawa, teman-teman. Jadi buat review satu produk itu jangan kelamaan ya, teman-teman. Mungkin di sini aku mau rekomendasiin waktu yang ideal buat review satu produk itu 10 menit, teman-teman. Karena takutnya kalau yang terlalu lama juga nanti viewernya bosen nih, produknya kok nggak ganti-ganti, kok itu terus yang di-review. Terus kemudian kita juga bisa sampaikan promosi dan penawaran spesial, kayak misalnya flash sale live stream. Nah, itu bagus juga nih untuk dilakukan untuk membuat orang-orang yang nonton itu live streaming teman-teman jadi lebih lama nontonnya. Nah, produk dan promosi ini teman-teman bisa ulang terus sesuai dengan jumlah produk yang teman-teman bawa dan jumlah promosi yang teman-teman ada. Dan kalau misalnya produknya udah habis, promosinya udah habis, teman-teman bisa langsung akhiri live streaming teman-teman, tapi jangan lupa pakai call to action juga. Kita itu bisa sampaikan di akhir, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya viewer-nya bisa segera check out, atau misalnya bisa hadir di live streaming teman-teman selanjutnya, gitu, teman-teman. Selanjutnya ada beberapa live streaming do and don'ts, atau hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, yang mau aku bagiin ke teman-teman di sini supaya live streaming-nya teman-teman bisa lancar dan sukses terus nih. Jadi kita bahas dari yang warna biru dulu, atau do's, atau hal-hal yang harus kita lakuin saat live streaming. Jadi pertama-tama kita itu harus mempromosikan produk yang ada di showcase atau pin. Karena kalau misalnya nggak ada produknya itu nggak ada di pin, tentunya orang-orang nggak bisa beli dong ya. Misalnya kalau kita udah pin produknya ini air fryer nih, tapi ternyata kita lagi nge-review wajan, kan nggak nyambung ya, teman-teman. Nanti viewernya malah bingung. Jadi pastikan produk yang di-review sama produk yang ada di pin itu sama ya, teman-teman. Terus kedua, itu kita harus lakuin live streaming selama paling tidak 60 menit ya, teman-teman. Jadi ini merupakan durasi yang ideal, karena juga nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga nih buat pemula-pemula yang mungkin baru beberapa kali melakukan live stream. Terus ketiga itu kita paling enggak review 6 produk waktu live streaming tersebut, jadi bisa dibagi itu per produk kurang lebih 10 menitan untuk reviewnya per produk. Terus keempat itu kita itu perlu membuat yang namanya konsep, terus rundown, terus catatan supaya live streaming kita itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ini mirip-mirip kayak pembuatan skrip yang tadi aku jelasin sebelumnya, teman-teman. Terus yang terakhir dan yang paling penting itu adalah kita yang jadi host itu harus selalu percaya diri dan terus mau berlatih secara konsisten ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di awal-awal teman-teman itu nggak pede buat jadi host atau nggak pede buat public speaking, itu nggak apa-apa ya, teman-teman. Jangan pernah berkecil hati, teman-teman. Yang harus teman-teman lakuin, ada petir. Yang harus teman-teman lakuin itu adalah terus berlatih, karena nanti semakin banyak jam terbangnya teman-teman, tentunya itu
skill teman-teman untuk live streaming bakal jadi semakin tajam juga ya teman-teman. Jadi harus tetap percaya diri dan pantang menyerah teman-teman. Nah, ini merah-merah ini warnanya. Jadi selanjutnya kita bakal bahas soal don'ts atau hal yang seharusnya teman-teman tidak lakukan saat live streaming. Jadi yang pertama adalah mempromosikan produk yang nggak ada di showcase atau pin. Seperti yang tadi ya teman-teman, kan nggak nyambung kalau misalnya kita promosi produk yang nggak ada di showcase. Terus kedua itu kita itu nggak boleh menjual produk-produk terlarang sesuai dengan panduan komunitas TikTok, seperti misalnya senjata itu nggak boleh, barang-barang berbahaya nggak boleh, organ manusia nggak boleh, dan lain-lainnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di panduan komunitas TikTok supaya untuk informasi barang-barang terlarang lebih jelasnya teman-teman. Terus ketiga, kita nggak boleh menunjukkan informasi pemesanan alternatif kayak misalnya teman-teman kasih informasi nomor teleponnya teman-teman supaya pembelinya beli Japri gitu, itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman waktu live streaming ketahuan nunjukin nomor HP baik itu secara teman-teman tuh selanjutnya kita juga nggak boleh ngelakuin yang namanya klaim produk berlebihan ya teman-teman, kayak misalnya dijamin kurus dalam 1 minggu itu nggak boleh, atau apa ya, dijamin harga termurah itu juga nggak boleh teman-teman ya. Takutnya nanti ada perbedaan ekspektasi dan realita waktu produk diterima oleh pembeli teman-teman, nanti malah ratingnya teman-teman jelek nih karena produknya nggak sesuai dengan yang teman-teman klaim. Yang terakhir, kita nggak boleh bikin konten sensasional atau konten-konten mengejutkan seperti konten kekerasan atau konten tanpa busana. Nah, kemudian apa sih emang konsekuensinya kalau misalnya kita melanggar don'ts yang barusan aku sebut ini? Jadi konsekuensinya itu adalah kemungkinan account teman-teman itu bakal di-ban sementara, atau teman-teman di sini biasanya sebutnya shadow ban ya teman-teman. Jadi ban sementara ini seperti account kita itu dibisukan atau di-mute oleh TikTok untuk sementara waktu, teman-teman. Jadi video atau live streaming yang kita upload itu bakal lebih susah untuk dicari dan nggak bisa muncul di FYP, teman-teman. Kalau kita terus-terusan melanggar violation yang aku sebutin tadi, nanti kita bakal bisa malah kena ban permanen sih teman-teman. Jadi hindari pelanggaran-pelanggaran tersebut ya teman-teman. Jadi biasanya TikTok ini bakal lakuin ban sementara kalau misalnya account-nya teman-teman ini terdeteksi ada aktivitas mencurigakan. Contohnya kayak ada terdeteksi penggunaan bot buat like atau followers atau view, itu bakal langsung di-ban. Teman-teman itu melanggar panduan komunitas seperti yang udah aku sebutin tadi di bagian do and don'ts ya teman-teman. Nah, kalau misalnya amit-amit nih, kalau misalnya udah terlanjur kena ban sementara, kira-kira apa sih yang kita sebagai seller bisa lakuin? Jadi yang paling pertama, teman-teman bisa lakuin itu adalah untuk ikutin panduan komunitas yang udah ada ya teman-teman. Jadi dengan kita menjadi warga negara TikTok yang baik lagi dan nurut sama peraturan-peraturan yang udah ada, nanti akun teman-teman bakal bisa normal lagi seiring dengan berjalannya waktu. Terus kedua, kalau misalnya teman-teman tahu nih sekiranya konten mana sih yang jadi masalah atau konten mana sih yang bermasalah, teman-teman bisa langsung cari dan hapus, karena ini adalah alasan paling mungkin mengapa akunnya teman-teman itu kena ban sementara ya teman-teman. Jadi bisa dihapus langsung. Terus dan yang terakhir, kita bisa berhenti pakai bot ya teman-teman. Jadi stop penggunaan bot buat teman-teman. Kalau stop teman-teman beli followers atau beli view atau beli like, itu teman-teman bisa berhenti ya. Kan lagian juga buat apa ya teman-teman? Kan mereka juga nggak bakal beli produk kita kan ya. Kan mereka cuma fake account doang ya. Jadi mendingan kita tumbuh secara organik meskipun pelan-pelan ya teman-teman. Oke, sekian materi dari aku. Tapi sebelum kita ke Q&A, aku mau ajak teman-teman di sini buat tonton video dari akun YouTube official TikTok Shop Indonesia. Jadi di sini ada Kak Erni, bakal jelasin soal live streaming teman-teman. Kita tonton dulu deh. Yang suka bingung mau ngomong apa ketika live streaming?
Yuk bikin intro. Intro bisa bikin kamu tuh lebih dekat dengan audiens dan juga bisa disesuaikan sesuai dengan kategori produk yang kamu jual. Awali dengan memperkenalkan diri, toko, dan buat penonton merasa disambut ketika datang di live. Dorong mereka untuk aktif berkomentar, tap-tap layar, follow, dan juga share. Ini akan membantu meningkatkan traffic dari live kamu. Buat penonton betah dengan cara menekankan keunikan dan keunggulan dari produk yang kamu jual. Hai, aku Erni dari Shop dan untuk yang baru bergabung kita akan spill semua barang yang ada di sini. Jadi you bisa di komen mau spill nomor berapa dan jangan lupa juga di follow sama di share ke teman-temannya yang juga suka sama perhiasan custom gitu. Jadi di sini kakak bisa custom perhiasan mulai dari bahannya, warnanya sampai ukurannya gitu loh kak. Jadi tinggal ditulis aja di notesnya gitu. Oh ada yang komen nih. Nomor 5 kak, oke nomor 5 pas banget yang lagi dipakai sama aku ini. Yang ingin samaan, bisa langsung di check out aja karena ini adalah salah satu juga bestseller di toko kita gitu loh kak. Jangan lupa praktek dan buat ini menjadi kebiasaan ketika memulai live streaming. Nah, kalau saya teman-teman suka nih konten-konten edukasi kayak gini, teman-teman bisa langsung ke YouTube, terus teman-teman bisa ketik TikTok Shop Indonesia, terus teman-teman bisa subscribe supaya nggak ketinggalan video dari kita. Atau teman-teman kalau misalnya mau scan link juga bisa nih. Aku ada linknya, ada barcode-nya di layar sini, teman-teman bisa scan. Oke, untuk menutup, aku mungkin mau quote sedikit dari Kak Erni. Kalau misalnya materi-materi yang udah kita sampaikan, kalau bisa teman-teman itu juga praktekkan dan jadikan kebiasaan teman-teman. Karena cara belajar yang terbaik adalah langsung praktek, teman-teman. Sekian dari aku. Terima kasih, Kak Erni. Mungkin kita bisa ke Q&A. Halo, iya terima kasih Kak David. Wah, saya jadi malu ya karena ada muka saya sendiri di situ, teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, sebelum mulai Q&A mungkin kita pause dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman biar teman-teman kayak mencurahkan isi hatinya apa gitu yang mau teman-teman dapatkan dari kita gitu. Kita pause dulu ya. Yuk, pollingnya ini hanya sebentar saja teman-teman ya. Jadi boleh diisi dulu pollingnya gitu ya. Sebelum masuk ke Q&A. Dan jangan lupa juga teman-teman, karena kita ada jadwal webinar tiap hari gitu. Ada juga bootcamp. Jadi teman-teman bisa langsung gabung aja gitu. Kok hitam. Bentar. Oke. Boleh teman-teman yang lain isi dulu ya Q&A-nya, pollingsnya gitu. Dan jangan lupa juga ikuti webinar harian kita setiap hari di hari Senin sampai Jumat gitu kan. Ada di jam 2 dan di jam 4 sore gitu. Di hari Kamis dan Jumat ada di jam 2 dan jam 4 sore. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir dan ada juga bootcamp di mana teman-teman bisa mendalami materi-materi seputar live streaming, short video, afiliasi, dan lain sebagainya hanya di bootcamp edukasi TikTok Shop. Kok jadi kayak ini ya. Ya gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Q&A-nya ya. Oke, dan jangan lupa juga di-subscribe channel YouTube kita, teman-teman, karena di sana banyak banget info terupdate, dan teman-teman juga bisa komen, like, subscribe, komen apapun, kayak mau apa sih teman-teman, mau video apa yang bisa kita bantu, gitu. Oke, langsung aja kita ke Q&A. Sambil aku nungguin pollingnya teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama dari Kasugol, Itikibol. Oke. Maaf, lucu banget ininya, namanya ya. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat live streaming nih Kak David? Yang tidak boleh dilakuin saat live streaming ya. Oke, tadi kan aku udah share beberapa juga kayak live streaming do and don'ts. Jadi pertama mungkin aku jelasin lagi ya Kak Sugol ya. Aku buka contekanku dulu, buka PPT yang tadi. Jadi yang pertama yang kita nggak boleh lakuin live streaming adalah kita nggak boleh sebutin nama marketplace lain ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau sebutin si orange atau si hijau di live streaming kita itu nggak boleh teman-teman. Terus yang kedua adalah kita nggak boleh tunjukkan informasi-informasi yang sekiranya itu bisa kasih cara pemesanan alternatif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tunjukin nomor HP kita itu nggak boleh. Terus kalau misalnya kita tunjukin nama toko kita di marketplace lain itu nggak boleh teman-teman. Jadi
teman-teman juga nggak boleh tunjukin itu baik secara verbal atau secara visual. Jadi kalau teman-teman waktu live streaming teman-teman tulis ke kertas, terus tulis nomor HP-nya teman-teman di sini, terus viewer-viewernya bisa lihat, itu nggak boleh teman-teman. Nanti bakal kena violation dan takutnya bakal kena ban sementara juga. Terus kalau misalnya teman-teman sebutin nomor-nomor HP-nya teman-teman atau sebutin nama tokonya teman-teman di marketplace lain, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi hindari itu. Terus yang nggak boleh lagi waktu live streaming, yang penting lagi itu kita nggak boleh jualan produk-produk yang nggak didukung dan dilarang oleh panduan komunitas TikTok ya teman-teman. Jadi mungkin produknya itu kayak obat-obatan terlarang, terus senjata atau organ manusia itu sangat-sangat dilarang ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang lupa aku tulis di PPT tadi, itu kalau yang dilarang waktu live streaming adalah kita bawa anak kecil ya teman-teman, karena takutnya nanti sistem kita itu mendeteksi kalau misalnya ada suara anak kecil atau kelihatan rupanya anak kecil, itu nggak boleh teman-teman, karena TikTok itu sangat against penggunaan anak kecil untuk komersil ya teman-teman. Itu aja sih dari aku Kak Eri. Mungkin ada yang kelewat nggak ya? Iya, sama seperti Kak David teman-teman. Jadi kita harus benar-benar ngikuti panduan komunitas ya tadi. Terus nggak boleh bawa anak kecil, terus nggak boleh cantumin nomor telepon atau ngedirect orang lain ke traffic yang lain ya. Betul. Karena ada juga nih yang tanya katanya, nih sesuai banget nih sama yang tadi baru dijelasin bahwa nggak boleh ada link atau ada apa. Nah ini dia tanya begini, Kak David, saya mau tanya, kalau misalnya live streaming pakai link Shopee, apakah bisa? Karena produkku frozen food, jadi belum bisa masuk maksudnya ke TikTok gimana? Live streaming pakai link Shopee? Bentar. Oh, maksudnya di redirect gitu ya? Iya, di Jadi live redirect. streamingnya di TikTok, terus orangnya disuruh beli di marketplace lain. Iya. Itu nggak boleh ya Kak, maaf. Seperti yang aku jelasin barusan, kita nggak boleh kasih cara pesanan alternatif selain melalui TikTok Shop ya Kak. Gitu. Jadi hindari Kenapa melakukan sih? itu. Iya. Kenapa sih harus kayak gitu? Nah, karena kita menjaga Kak, menjaga keaslian, menjaga supaya tidak ada scam gitu yang masuk atau penipuan gitu. Jadi buat sellernya aman, buat pembelinya juga aman. Betul kan Kak David? Betul. Gitu. Nah, ini ada lagi nih banyak banget yang pertanyaan yang kayak gini, yang sejenis ini. Hari pertama dan kedua saya live streaming yang nonton 100 sampai 250-an. Tapi setelah itu saya nggak live 2 hari karena urusan penting. Lalu saya live lagi yang nonton paling banyak 15 orang. Apakah berarti live streaming harus setiap hari di jam yang sama agar naik penontonnya, Kak? Jadi live streaming kasusnya itu live streaming pertama viewernya lumayan, terus live streaming kedua setelah beberapa hari bolos, itu viewernya turun gitu kan ya? Iya gitu kan nggak boleh ya? Oke. Gitu. Mungkin saran dari aku, teman-teman kalau misalnya mau live streamingnya itu bisa rame, teman-teman itu harus bisa konsisten sih. Jadi kalau misalnya sehari mau live stream sekali atau 2 kali dalam 1 hari, terus besoknya lagi. Jadi kalau misalnya kita semakin rajin live streaming, tentunya sistem kita itu bakal ngerti nih, wah toko ini atau akun ini rajin live streaming nih. Kita kasih traffic lebih banyak nih, kita kasih lebih banyak lagi nih. Jadi kalau bisa, saran dari aku, kalau live streaming itu jangan bolong-bolong ya teman-teman, harus konsisten juga. Sama halnya dengan short video juga itu. Nah, tuh gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah konsisten, apapun ya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kak David. Betul. Gitu. Apalagi produk teman-teman yang memang sangat diminati oleh audiens gitu. Wah, teman-teman udah konsisten, lalu produknya juga sangat diminati. Wah, itu kan kesananya akan menjadi peluang untuk teman-teman untuk lebih banyak lagi penontonnya. Karena banyak juga nih Kak David yang tanya, hampir kayaknya semuanya nih yang tanya, gimana sih cara banyakin menonton gitu kan? Nah, karena penontonnya sangat sepi Kak David gitu. Gimana cara banyakin selain konsisten tadi penonton. ya, selain konsisten tadi. Jadi mau jawaban selain konsisten. Jadi jawaban selain konsisten mungkin adalah tingkatin kualitas live streaming-nya teman-teman ya. Jadi kualitas ini apa aja sih? Yang pertama ada kualitas gambarnya nih. Jadi mungkin teman-teman bisa
buat tingkatin gambar waktu teman-teman live stream, teman-teman bisa invest mungkin di kamera yang lebih bagus atau lighting. Ya, lighting sih solusinya yang paling murah dan mungkin paling efektif juga, karena semakin banyak lighting yang teman-teman terima, yang kameranya terima, bukan teman-teman maksudnya, pasti kualitas gambar yang dihasilkan itu bakal jauh lebih bagus ya teman-teman. Terus soal kualitas lagi, jadi selain kualitas visual, tentunya host ya teman-teman. Jadi pemilihan host buat live streaming itu tentunya penting banget, karena host itu yang bakal jadi pembawa acaranya kan ya waktu teman-teman live streaming. Jadi kalau bisa teman-teman itu cari host atau menjadi host yang bisa berinteraksi dengan baik, terus product knowledge-nya harus bagus, terus juga bisa, ya pokoknya harus pintar public speaking dan bisa bawa acara dengan baik sih teman-teman. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Jualan produk. Jadi ada nih kayak tipe-tipe produk yang sekiranya teman-teman bisa bawa di live streaming. Jadi mungkin ada produk yang jenisnya traffic puller atau produk yang best seller. Nah itu kalau misalnya teman-teman punya kombinasi yang bagus, itu bakal bisa jadi apa ya? Bakal bisa jadi senjata yang bagus buat teman-teman bisa dapetin viewer waktu live streaming gitu sih. Oh, teman-teman. Jadi selain ada lighting, terus produk, susunan produk, nah teman-teman jangan lupa juga untuk menyematkan sebuah diskon ya teman-teman. Karena saya sebagai penonton juga benar kan Kak David, pasti kalau nonton live streaming tuh ingin mendapatkan diskon. Seperti kemarin saya baru saja membeli catokan baru karena harganya yang sangat turun ketika live streaming. Nah itu kan jadi kayak wow, saya ingin membelinya gitu teman-teman. Jadi itu adalah traffic buat ningkatin penonton ya Kak David ya. Jadi kayak flash sale gitu kan ya. Nah karena kan sekarang juga ada fitur terbaru ya Kak David ya, yang apa sih, interaktif voucher live streaming. Betul. Jadi teman-teman bisa kayak si penontonnya harus 30 menit dulu nih nonton kita baru dia dapat voucher, atau harus follow dulu nih. Nah itu kan ningkatin fanbase-nya sama ningkatin yang nonton, ya nggak Kak David? Betul. Kalau misalnya teman-teman juga perlu, teman-teman bisa pakai live giveaway juga. Itu teman-teman bisa cek di live stream panel di Seller Center. Teman bisa ya bukan buat seru-seruan juga nih supaya penontonnya nggak live dan tetap tonton. Terus kalau misalnya tambahan lagi Kak Erni, terakhir. Kalau misalnya teman-teman benar-benar butuh viewer, teman-teman bisa juga pakai yang namanya live promote ya. Tapi itu berbayar, tapi tentunya itu juga bisa meningkatkan traffic teman-teman, dan teman-teman juga bisa pilih audience yang sekiranya cocok sama demografi yang teman-teman cari dan yang sekiranya bakal beli produknya teman-teman. Gitu sih. Oke, tuh teman-teman, jadi banyak cara selain konsisten, tapi tetap ujungnya harus konsisten ya Kak David ya. Pasti. Harus konsisten. Jadi nih ada juga yang tanya pas banget nih beriringan gitu. Kak, biasa kalau live streaming ada harga coret yang khusus ketika live streaming, itu gimana caranya ya Kak? Tuh. Nah itu adalah flash sale yang tadi aku bilang. Jadi teman-teman bisa, oke, bentar aku coba share screen lah. Nah tuh langsung didemoin tuh sama Kak David tuh. Bentar ya. Ke Seller Center, bentar aku share screen ke sini. Ya teman-teman kelihatan layarku kan ya? Ya, sip. Nah, waktu kalau misalnya teman-teman mau harga coret waktu live streaming, teman-teman bisa langsung ke Seller Center di sini, terus ke sini nih, promosi, terus ke fitur promosi. Nah, ini nih. Kalau misalnya udah di halaman promosi penjualan, teman-teman bisa langsung ke sini yang namanya obral kilat. Bahasa Inggrisnya ya flash sale, yaitu teman-teman tinggal klik terus tinggal atur deh mau produk mana yang mau dijadiin, yang mau dikasih harga coret, terus di jam berapa sampai berapa itu bisa diatur. Begitu. Iya. Gitu, misalnya teman-teman mau live streamingnya jam 7 malam sampai misalnya jam 10. Nah, teman-teman atur aja dari jam 7 sampai jam 10 tuh si harga coretnya. Jadi ketika teman-teman selesai live ya hilang gitu. Oh, kayak nih, aku mau tambahin sih. Aku mau share screen lagi. Boleh dong. Mau kasih mungkin kayak fitur-fitur baru yang tadi udah jelasin di awal. Kalau misalnya soal itu live interactive voucher, itu aksesnya bisa ke sini, ke promosi juga, terus ke fitur promosi. Nah, terus teman-teman bisa langsung pilih yang namanya voucher ini di bawahnya flash sale tadi. Teman-teman klik voucher, buat, terus pilih yang ini, voucher interaktif live.
Nah, itu teman-teman tinggal bikin kasih nama vouchernya apa kayak terserah, atau voucher jualan pertama, pembeli pertama atau gimana, bisa langsung dipakai. Terus satu lagi yang mau aku tambahin juga adalah Wih, banyak banget nih teman-teman nih. soal live giveaway, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin giveaway, caranya nggak sama kayak yang tadi, teman-teman ke sini kalau live streaming. Nah, terus ke sini pilih klik live giveaway ini. Nah, kira-kira teman-teman mau giveaway yang mana, tinggal create itemnya apa, terus requirement-nya apa buat orang bisa ikutan giveaway-nya. Ya gitu sih teman-teman caranya. Supaya live streaming teman-teman bisa rame juga. Mantep ya Kak David ya. Ya sekalian ya. Nih. Menyambung juga dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak David, karena dia beriringan, kayak apapun tuh kayak beriringan, seperti kita di tim edukasi sangat beriringan untuk mengedukasi teman-teman seperti itu ya. Jadi ada nih yang tanya, banyak banget yang tanya, jam berapa golden hour? Wah, kayak mau foto aja nih teman-teman pakai golden hour ya, gitu. Golden hour jam berapa yang terbaik untuk live streaming, itu jam berapa gitu Kak David? Golden hour-nya nih. Ada nggak sih golden hour-nya untuk live stream? Kayaknya kalau golden hour ya teman-teman ya harus, pertama mungkin cara dari aku, teman-teman harus cari tahu nih kira-kira demografi orang-orang yang bakal beli produk teman-teman ini kayak apa sih. Jadi teman-teman harus cari tahu, misalnya, wah aku jualan sepatu apa ya sebenarnya. Oh enggak deh, kayak misalnya jualan alat-alat masak nih, kayak jual air fryer. Nah gitu kan tentunya demografinya adalah ibu-ibu atau mama-mama nih. Jadi teman-teman mungkin coba teman-teman posisiin teman-teman sebagai pembeli nih. Kira-kira kalau misalnya saya jadi mama-mama, kira-kira waktu free time saya buat buka-buka TikTok itu kapan sih? Kan teman-teman bisa tahu nih, misalnya kalau mama-mama bakal ada free time kalau misalnya anaknya lagi di sekolah atau udah jemput anaknya sekolah, itu bakal free time kan. Jadi sekitar mungkin jam di atas jam 11, jam 10 gitu, sampai jam 3 sore. Nah, itu kan mama-mama biasanya free time. Nah, teman-teman bisa tuh live streaming di waktu-waktu tersebut supaya yang nonton itu benar-benar beli, yang nonton itu benar mama-mama gitu kan. Terus kedua, kalau misalnya teman-teman ingin tahu soal jam, teman-teman bisa juga langsung cek ke analytics-nya teman-teman di profile. Terus teman-teman lihat nih, kira-kira followers teman-teman itu paling aktif itu di hari apa sih, atau di jam berapa sih, itu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalnya di itu chartnya itu bakal lebih ramai seharusnya kan, karena statistiknya bilang begitu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat jam nih, oh ternyata viewernya paling banyak itu di jam 7 ya teman-teman. Kalau misalnya mau live stream lagi ya coba live streaming di jam 7, karena secara statistik itu bakal membawa viewer yang paling banyak. Itu sih dari aku. Tapi kadang-kadang itu ya kayak nih ya, kalau misalnya orang-orang live streaming kan kadang-kadang jam 2 pagi, jam 1 pagi itu kan tetap live streaming kan ya. Betul, karena ya 24 jam Ya, itu ya 24 jam non-stop juga. aja teman-teman. Jadi apa ya, target market teman-teman ini kan beda-beda gitu. Kayak aku dan Kak David kan mungkin kesukaannya juga beda gitu. Nah, si algoritma juga akan mengikuti audiensnya gitu. Kalau teman-teman jualan perhiasan atau jualan yang kayak tadi air fryer, ya berarti itu akan kebiasa ibu-ibu tuh yang suka lihat masak-masakan. Bisa dia free time-nya mungkin kalau malam bisa di jam 9 malam gitu kan, kayak Natasha Surya ya, biasanya dia live-nya di jam 8 atau 9 malam. Itu kan karena dia kebanyakan home and living gitu. Kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini nggak ada golden hour ya, atau jam yang bagus jam berapa, karena balik lagi ke produk yang teman-teman jual gitu ya Kak David ya. Betul. Itu sama juga halnya dengan short video ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu sering lihat kayak misalnya postingan di TikTok, misalnya orang-orang kirim, wah upload video di jam segini nih untuk bisa FYP, itu semuanya hanya bohongan. Tuh, itu hanya kebohongan belaka. Nggak ada, itu hoax itu. Karena nggak benar-benar nggak ada yang tahu teman-teman. Karena ya udah, ketika teman-teman dapat niche ya atau targeted audience-nya yang teman-teman mau, ya udah di sanalah teman-teman harus tingkatkan gitu. Jadi jangan
males untuk kita cari research terus ya, Kak Yes, David ya. setuju, Dan setuju, banyak setuju. kok riset-riset di luar sana kayak Google Analytics, atau teman-teman juga bisa riset dari hasil live streamingnya teman-teman gitu ya. Di datanya kan ada ya analisis live streaming di Seller Center juga ada gitu. Data Kompas masuknya ya. Betul. Tuh, betul teman-teman. Nah, ini juga ada nih yang nyangkut tentang promosi boncos. Nah, kalau menurut aku ya, Kak David ya, promosi boncos ya. Promosi boncos. Udah promosi kok nggak naik-naik gitu. Kalau menurut stabil gitu. Sudah tahu targeted audiensnya seperti apa, jam ramenya untuk toko teman-teman seperti apa, terus produknya teman-teman tadi targeted audiensnya seperti apa, dan budgetingnya sudah matang, baru teman-teman bisa mulai untuk promosi, untuk menggunakan TikTok Ads gitu. Jadi lebih terarah lagi gitu. Kalau menurut Kak David, ada mungkin untuk ditambahin untuk promosi boncos? Promosi boncos, jadi mungkin promosinya itu nggak ngasilin return ya, gitu kan ya? Malah nggak ada gitu sama sekali. Oke. Mungkin kalau soal itu saran dari aku adalah teman-teman itu sebelum melakukan promosi atau advertisement, baik itu di TikTok ataupun di platform manapun, atau misalnya teman-teman mau pasang reklame gitu juga, teman-teman itu harus pastikan terlebih dahulu kalau misalnya produk teman-teman atau kualitas kontennya teman-teman itu udah baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kontennya udah baik, terus ditambah dengan promosi, tentunya itu bakal menghasilkan return yang tinggi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kontennya kurang bagus, kurang maksimal, tapi teman-teman teman-teman bayar promosi atau bayar advertisement, tentunya malah nggak maksimal dan bakal boncos di akhirnya kan. Gitu teman-teman. Jadi harus Betul. banget Karena ya, pakai promosi itu kan bukan sesuatu yang organik ya Kak Erni ya. Betul teman-teman. Jadi ya kalau untuk promosi, jadi apa ya? Ya maksimalkan dulu dah yang organik gitu. Jangan ke promosi dulu gitu. Maksimalin yang organik, pasti bisa kok. Banyak banget kok seller yang mulai dari nol banget teman-teman. Nol. Kita ini saksi hidup ya tim edukasi ini ya kan David ya. Bener-bener saksi hidup dari nol, bahkan dari yang malu-malu, dari yang nggak tahu harus ngomong apa di depan kamera, sekarang wah udah luar biasa teman-teman. Jadi ini bukan cabang motivator ya teman-teman, tapi emang ini benar-benar ada gitu. Kita nggak jadi motivator gimana gitu di TikTok, enggak. Kita bukan motivator. Nah, sebelum kita akhiri, tapi masih banyak juga nih pertanyaan. Jadi boleh aku spill lagi. Boleh live langsung menggunakan gitu. Dua akun. Nah, maksudnya gimana nih dua akun live bersamaan? Gimana nih Kak? Mungkin gini, satu account apa namanya? Account official, terus satunya lagi account marketing ya kali. Nah, mungkin kalau itu live dari dua akun bersamaan. Tapi itunya beda nggak? Apa namanya? Kayak host-nya beda nggak? Atau yang ditunjukin waktu live streaming itu beda apa nggak nih? Kalau misalnya sama, takutnya nanti malah kena itu sih teman-teman, ada pelanggaran kalau misalnya di live streaming. Kalau misalnya teman-teman kayak nunjukin live streaming untuk video yang udah pre-recorded atau video yang udah direkam sebelumnya, itu takutnya bakal kena violation sih teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya anggap aja nih ada satu account lagi ngerekam aku nih, terus ada satu account lagi ngerekam aku juga. Nah, takutnya kan nanti salah satu dari account ini bakal kena violation karena bakal kelihatan kayak rekaman kan ya kayak ini. Jangan ya teman-teman ya. Cukup satu aja gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya maksudnya teman-teman adalah, maaf teman-teman kalau ada suara gemuruh angin dan hujan, ya memang di sini lagi hujan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya maksudnya teman-teman yang satu jadi moderator, mungkin yang bacain komentar, mungkin teman-teman bisa masuk aja ke live-nya gitu. Jangan sampai jadi dua akun gitu, karena kalau misalnya terekam itu kan jadi apa ya? Rekaman akun nggak boleh kena violation juga, bener kata Kak David gitu. Nah, ini nih
ini nih yang boleh, terakhir aja boleh. kali ya Kak David ya, karena kita sudah di penghujung acara dan Iya, takutnya petir juga menyambar mati kehidupan kita di lampu sini kayaknya. teman-teman. Iya, takutnya gitu nanti teman-teman nggak bisa melihat kecantikan muka saya. Nah, saya terlalu pede teman-teman. Ya. Jadi ini dari Kak Salma Nabila ya. Halo Kak halo Kak, saya Salma. Jika penonton live streaming nol penonton, apa yang harus host lakukan Kak? Dari di hostnya nih, harus digimanain nih hostnya Kak? Aduh. Jadi waktu live streamingnya terus penontonnya 0 gitu kan ya? Hostnya harus ngapain nih Hostnya Kak? harus ngapain ya? Tentunya kalau misalnya viewernya 0 gitu ya, pasti kan nanti bakal ada viewer lain yang masuk kan pasti bakal ada orang-orang yang bakal selalu scroll halaman FYP sampai ketemu live streamingnya teman-teman. Jadi kalau misalnya waktu viewernya 0 terus tiba-tiba ada viewer masuk nih, tentunya hostnya juga harus nyambut lah supaya viewer itu nggak leave juga, bisa hostnya itu sebutin kayak panggil nama viewernya itu kayak apa, terus ya disambut-sambut seperti biasa sih. Selain hostnya, kalau misalnya hostnya bingung ya kalau pas scroll mungkin lagi jaringannya hilang terus kitanya lagi mangap kayak gitu kan nggak enak juga. Bisa teman-teman tambahin dengan backgroundnya bisa kayak teman-teman bikin posternya apa? Bikin poster misalnya diskon 50% gitu. Jadi kelihatan gitu apa nih yang menarik dari si live ini selain hostnya yang tadi tiba-tiba lagi hilang jaringan dan mangap gitu kan, tapi kan masih terlihat di backgroundnya ada lagi diskon nih gitu atau enggak buy one get one gitu. Nah itu juga bisa dielaborasi ya Kak David ya gitu. Nah ini nih ada satu lagi kali ya Kak David karena banyak banget nih pertanyaannya. Iya, ini ramai sampai banget. pusing. Dijual harus terpajang saat live stream. Sebenarnya ketika sudah sedang mengenalkan atau mereview produk harus terpajang mungkin maksudnya pada di pin saat gitu live kali ya. stream. Mungkin gitu kali ya atau mungkin ada di etalasenya. Itu ya jelas harus ya, gitu. Harus sih Kak, karena tentunya kalau misalnya kita